Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara bersuka cita, bisa sama-sama lambaikan tanganmu saudaraku. Sorakan haleluya. Walau sana pusing, semua orang susah. Mari bersama-sama katakan. Tetapi aku kan tetap tertawa. Haleluya, haleluya. Mari menari bersama-sama saudara. Saudara bisa gerakkan badanmu. Haleluya. Kami perkatakan iman kami Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanku, dan anaknya tak dibiarkan. Mari bersama. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintai. Oh terima kasih Tuhan, Dia tak pernah terlambat. Mari sama-sama kita perkatakan dengan iman kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap haleluya. Mari sekali lagi saudara yang ada di rumah, mari bersama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Mari bertepuk tangan. Kami terima sukacitamu pagi ini Tuhan. Walaupun dunia sedang dalam ketakutan, tapi kami melihat ada terang Tuhan yang bersinar bagi kami. Juru selamat kami sudah lahir bagi kami, memberikan pengharapan, menyembuhkan yang sakit, mengangkat tangan yang lemah. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan amin pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong. Mari sama-sama katakan. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap. Mari sekali lagi gereja Tuhan. Walau sana pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap bertahan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Karena hanya Yesus sumber sukacita Amin, kita. Amin. amin. Karena hanya Yesus sumber kekuatan Haleluya. kita. Sorakan haleluya. Haleluya.
bersukacita bersama Bapak Ibu Saudara. Mari bertepuk tangan. Allah yang Maha Kuasa, Ku persembahkan seluruh hidup karena kasih dan cintanya besar di dalam setiap waktu. Ku bersuka sebab ku diselamatkan dari kuasa maut. kami bernyanyi. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Bagi Allah yang Maha Kuasa, ku persembahkan seluruh hidupku karena kasih dan cintanya besar di dalam setiap waktu. Ku bersuka sebab ku diselamatkan dari kuasa maut. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Senang, senang bila Yesus bersamaku. Senang, segala bebanku hilang. Oh, senang, hidupku selalu bahagia. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Haleluya, mari nyanyikan kembali. bagi Allah yang Maha Kuasa, ku persembahkan seluruh hidupku karena kasih dan cintanya besar di dalam setiap waktu. Ku bersuka bersuka sebab ku diselamatkan dari kuasa maut. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Oh, sadar bila Yesus bersamaku. Senang, segala bebanku hilang. Oh, senang, hidupku bahagia. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Ku senang, senang bila Yesus bersamaku. Amin. Senang, segala bebanku hilang. Oh, senang, hidupku selalu bahagia. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. ku nyanyi. Haleluya, ku bersuka karena. Mari umat-umat yang berbahagia nyanyikan. Engkau cukup bagi kami Tuhan. Kasih karuniamu cukup bagi kami Yesus. Segala bebanku hilang. Hidupku selalu bahagia. Haleluya, ku Bersuka karena kasih dan cintanya besar. Haleluya, ku bersuka karena kasih
bersuka karena kasih dan cintanya besar. Haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Sekali lagi, haleluya, ku bersuka karena kasih dan cintanya besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau yang selalu setia menjaga. Engkau yang selalu ada menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami mampu melewati segalanya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah. Terima kasih Yesus, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang kedudukan kami. Pertolonganku datang dari-Mu Tuhan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Melimpah
besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Haleluya, besar anugerahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan hal yang mudah kami hidup di dunia ini. Kadang banyak hal mengecewakan, kadang banyak hal yang membuat kami sedih Tuhan. Tapi kami percaya saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami bisa melewati semuanya. Sejahtera Allah, sukacita Allah terus ada dalam hati dan pikiran kami. Berjalanlah bersama kami Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Karena kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Pagi yang diberkati Tuhan. Biarlah sukacita Allah, damai sejahtera Allah terus ada di dalam hati kami. Saudara kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan Kau sucikan, kuduskan. Biarlah kami boleh layak untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berkati hamba-Mu. Biarlah apa yang ingin Kau sampaikan dalam hati kami boleh menjadi rema Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan saudara. Haleluya. Apa kabar? Yang di rumah apa kabar? Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Silakan duduk. Kita sudah masuk tanggal 20, tinggal 11 hari lagi kita akan tinggalkan 2021 dan kita percaya Dia Immanuel selalu menyertai kita. Dan setiap hari kita selalu katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan kita yakin hari-hari ke depan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Hati yang istimewa. Pagi hari ini saya sedang bersama-sama dengan orang-orang yang punya hati yang istimewa. Yang amin cuma 3 saudara, yang lain gak tahu hatinya kemana. Ya, itulah tema kita hari ini, hati yang istimewa. Kita lihat dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ya. Matius pasal yang kedua ayat yang 1 sampai yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah dari satu perikop ya, yaitu bicara tentang orang-orang Majus yang datang dari timur. Saudara, Natal yang terlintas dalam pikiran kita salah satunya adalah orang Majus ya, selain yang kita bahas minggu yang lalu, baik itu Maria, Yusuf, para gembala, tapi juga orang Majus. Ada sesuatu yang menarik untuk kita renungkan pagi hari ini ya, yaitu tentang orang-orang Majus yang datang dari jauh, yang datang dari timur ya. Dan saudaraku kasih Tuhan, dari perikop ini ya, saudara, kita bisa melihat ada saya bisa katakan tiga tokoh atau tiga kelompok yang terlibat ya. Saya batasi di perikop ini ya, kita tidak membahas tentang Maria, Yusuf, dan para gembala. Tapi dari perikop ini kita bisa melihat dan kita bisa mempelajari dan kita akan diberkati. Saudaraku, dari tiga tokoh ketika mereka ada dan terlibat di dalam peristiwa kelahiran Yesus. Mereka yang mendengar dan menerima kabar tentang kelahiran Yesus Sang Mesias itu yang mereka tunggu-tunggu. Yaitu kelompok orang Majus, juga imam-imam kepala dan ahli Taurat, juga Raja Herodes. Ya saudaraku ya, Raja Herodes, tadi kita sudah baca bagaimana orang Majus itu datang dari jauh. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali bertemu dengan Yesus, saudara. Sementara mereka datang dari jauh, mereka datang dari jarak yang jauh. Mereka menjalani atau saudaraku harus menempuh jarak yang begitu jauh. Dan diperkirakan saudara, pertama kali orang Majus ini melihat bintang yang ajaib itu sebagai penanda akan lahirnya Kristus adalah sekitar 2 tahun sebelum mereka akhirnya sampai saudaraku di istana Herodes. Dan sampai akhirnya mereka bertemu dengan Yesus, Raja orang Yahudi itu dikatakan. Saudara, orang Majus bertemu dengan Yesus bukan lagi di kandang, jangan sampai salah saudaraku ya. Banyak orang ya, saudaraku, sering kali kita lihat itu lukisan ya atau dekor-dekor yang menggambarkan ada 3 orang menyembah kemudian masih di kandang. Nah, kita mencatat orang Majus berjumpa dengan Yesus di mana? Di rumah. Yesus gak di kandang sampai 2 tahun saudara ya. Jadi diperkirakan bisa kurang lebih mungkin umur Yesus sudah 1,5 tahun atau 1 tahun 8 bulan ya, kita tahu. Tapi yang jelas saudaraku, orang Majus ini menempuh perjalanan yang begitu jauh. Dan mereka lah yang dari jauh justru yang bertemu, yang mengalami, menikmati sukacita Natal itu. Saya berdoa setiap kita, saudara, selalu menikmati sukacita Natal itu. Amin saudara, yang datang dari jauh. Sementara kita lihat, mereka yang dekat enggak jauh, tapi mereka enggak ngalami. Bahkan mereka yang tahu akan apa yang sudah dinubuatkan. Dibuktikan tadi ketika orang Majus sampai di istana Herodes, mereka bertanya, di manakah ya raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Saudara, Herodes kaget, Herodes terkejut. Dan kita perlu tahu, orang Majus ini berasal dari Babel. Ya, mereka tahu tentang nubuatan ini karena apa? Kemungkinan yang sangat besar adalah ketika bangsa Israel ada di pembuangan di Babel. Dan ada 4 orang yang Tuhan tetapkan, Tuhan izinkan. Mereka diangkat menjadi pegawai-pegawai istana. Yaitu siapa saudaraku? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saudara, 4 orang ini adalah para pemimpin. Dan mereka adalah para pemimpin yang mengatur orang-orang Majus ini. Dan sangat mungkin sekali, saudara kasih Tuhan, dengan iman mereka, kita lihat bagaimana Daniel alami pertolongan mujizat Tuhan, dimasukkan ke gua singa tapi singanya jadi kenyang, saudaraku ya. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dapur api tapi tidak sama sekali terbakar.
saudaraku, dari mereka lah. Sehingga akhirnya orang-orang Majus ini mungkin mempelajari dari apa yang dinubuatkan. Saudara, kita bisa lihat itu di dalam Bilangan pasal 24 ayat yang ke-17. Coba Dios tolong bacakan Bilangan 24 ayat 17. Jadi orang-orang Majus ini, karena mereka adalah orang-orang pintar, saudara, orang-orang berpengetahuan, ya, suka meneliti, dan mereka adalah kelompok atau golongan astronom, ya, yang mempelajari tentang bintang-bintang. Mereka juga meneliti akan apa yang ditulis oleh kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam Bilangan 24 ayat 17. Coba Yos tolong bacakan. Bilangan 24 ayat yang ke-17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Nah, saudara, dari sini kita lihat itu berbicara tentang Yesus. Apa yang dinubuatkan tentang Yesus Sang Mesias itu. Dan juga mereka mempelajari tentang bintang. Sehingga membuat mereka, saudaraku, mulai melangkah mencari. Setelah mereka mendengar, mereka meneliti, mereka percaya. Dan bukan hanya sebatas mereka mendengar dan percaya. Dengan petunjuk bintang itu mereka mencari. Dan ketika mereka mencari, akhirnya mereka melihat dan mengalami. Sementara imam kepala ahli Taurat tahu. Herodes kan tanya, di mana raja orang Yahudi itu akan lahir? Disebutkan, sudah dinubuatkan. Ya, tadi dikatakan lahir, ayat yang kelima saya bacakan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara, ahli Taurat, imam kepala tahu, tapi tidak mau tahu. Ya cuma tahu. Mereka punya pengetahuan, mereka ngerti. Tetapi mereka tidak melihat dan mengalami Natal. Saya berdoa, setiap tahun mungkin memang kita memperingati Natal itu. Tapi bukan hanya sekedar peringatan rutin. Tapi kita alami Natal itu. Alami sukacita besar itu. Apalagi Herodes. Terkejut dia. Terkejutnya bukan apa, sukacita. Tetapi waduh, bahaya ini, ada saingan ini. Dia meresponi dengan terkejut dan pesan pada orang Majus. Nanti kalau sudah ketemu balik sini ya, kasih tahu aku. Aku pun akan ke sana. Untuk menyembah? Enggak. Untuk apa? Mau bunuh. Dirasa itu saingan. Saudara, kita tinggalkan itu saat ini. Kita melihat cara pandang itu mempengaruhi sikap hati. Bisa katakan amin, saudara. Ya, saudara, mereka tahu, mereka ngerti. Bahkan Herodes hanya sudah dijelaskan, tapi tidak mengalami, tidak menikmati. Tapi sementara orang Majus yang datang dari jauh, ketika dia sudah mempelajari dan mendengar tentang Mesias itu, mereka percaya, ini penting saudara. Mereka percaya, tetapi bukan hanya sebatas percaya, mereka mencari. Dan ketika mereka mencari, firman Allah katakan, carilah, maka engkau akan mendapat. Saya berharap saudara pagi hari ini datang di tempat ini, karena engkau cari Yesus dan engkau berjumpa dengan Yesus. Bukan hanya sekedar mengisi waktu. Orang Majus itu bukan, ayolah jalan-jalanlah, ayolah turlah sekalian, no. Secara khusus, karena mereka sudah mendengar dan percaya, mereka mencari. Sekalipun ada banyak hal yang harus mereka hadapi. Ada pengorbanan yang harus mereka lakukan. Tidak sebanding dengan sukacita yang mereka alami. Saya berdoa menutup 2020. Ada sukacita besar, mujizat dialami oleh jemaat GBD Hope. Engkau yang di rumah, alami jamahan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan lebih dahulu buat Tuhan yang luar biasa. Sikap hati yang benar ini yang membuat orang Majus, mereka melihat dan mengalami sukacita Natal. Bukan hanya sekedar sukacita. Mereka betul-betul alami sukacita yang luar biasa. Karena mereka sudah mendengar apa yang mereka pelajari dari kitab Nabi. Dan kemudian mereka melangkah. Mereka mencari
menempuh perjalanan yang jauh. Dan bukan hanya itu, ketika mereka berjumpa, mereka bertemu. Saudara, mereka membuka kantong hartanya. Apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Kita akan pelajari 3 hal ya hari ini. Apa yang membuat orang Majus bertemu dengan Yesus Sang Raja dan mendapat sukacita Natal. Mengalami sukacita yang besar. Yang pertama saudara, kita lihat di ayat yang kedua. Ayat yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, di sini kita melihat orang Majus bertemu dengan Yesus dan mengalami sukacita. Karena apa? Mereka punya hati yang taat. Amin saudara. Sejak mereka mendengar, mereka mendapatkan petunjuk dari bintang, mereka mengikuti petunjuk sang penanda kelahiran sang Mesias. Nah saudara, kalau kita pelajari nanti di dalam Injil Matius, mereka akhirnya melihat di ayat 10, bintang itu berhenti. Karena mereka seorang ahli perbintangan, mereka melihat bintang ini bintang yang lain daripada bintang yang biasa. Ini sesuatu pertanda yang datangnya dari Allah tentunya. Bintang itu berhenti tepat di atas rumah di mana Yesus tinggal. Saudara, dari jauh mereka terus melangkah. Bahkan perjalanan itu bukan 1-2 hari atau 1-2 minggu. Tapi kurang lebih 2 tahun. Bayangin saudara, perjalanan 2 tahun. Capek, tentunya capek. Ada bahaya dalam perjalanan. Ya. Saudara, saya katakan pada Ibu Gembala, rasanya Natal tahun ini kita betul-betul dibawa sama Tuhan tadi. Itulah prinsip hidup kita. Saudara, bagi kita orang percaya itu gak ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya rencana. Ya tahun ini kita menikmati Natal, harus memperingati Natal. Layaknya seperti Maria, Yusuf, ya dan orang Majus. Natal yang ada tantangan, tapi kita tidak mundur. Kita akan alami sukacita. Kita menikmati mujizat, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ya ada banyak hal yang memang harus kita ikuti, taati aja, lakukan aja. Dengan hati yang penuh, dengan kerinduan. Jangan kendor, tetap semangat saudara. Amin saudara. Kita tetap menikmati berkat Natal itu. Kita tetap menikmati sukacita Natal itu. Taat. Hati yang taat. Ini yang membuat orang Majus akhirnya bertemu dan mereka mengalami sukacita. Mereka katakan kami telah melihat bintangnya dan mereka tidak berbelok. Mereka ngikuti kemana bintang itu menuntun mereka. Dan ketika mereka melihat bintang itu, coba lihat di ayat yang 10. Ketika mereka melihat bintang itu, apa yang dikatakan saudaraku? Sangat bersukacitalah mereka. Akhirnya mereka melihat dan mereka berjumpa dan mereka mengalami Natal. Mengalami sukacita Natal itu. Dan ketaatan itu bukan hanya berhenti sampai mereka sukacita. Saudaraku diberkati berjumpa dengan raja yang dinubuatkan. Betul-betul mereka menikmati sukacita itu. Tidak berhenti sampai mereka mengalami berkat. Tapi sesudah diberkati mereka tetap taat saudara. Banyak orang harus dipaksa taat karena tantangan, karena persoalan. Ketika sudah ditolong, apakah masih tetap taat? Nah kita lihat belajar dari orang Majus ini. Sekarang kita lihat ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara lihat, tadinya mereka dengan bintang itu pertanda. Setelah mereka sudah betul-betul berjumpa dan menikmati sukacita Natal, menikmati berkat itu, mengalami mujizat itu, Herodes tadi ngomong, kalau sudah ketemu balik ya, ini pemimpin di negeri itu. Saudara,
mereka lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kalau mereka kembali, ada banyak resiko. Mungkin mereka bisa langsung dibunuh oleh Herodes. Herodes merasa, karena orang Majus ini adalah kingmakers. Saudara, mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk melantik para raja. Lu Herodes kan bisa, wah ini jangan-jangan dia sudah dilantik, aku jadi lengser. Kan, ya, atau kemungkinan yang lain di tengah jalan, mungkin Herodes berangkat ke sana. Di tengah jalan, Herodes bisa berbuat sesuatu. Tapi saudara perhatikan di sini, orang Majus sekalipun, yang tadinya Tuhan berbicara melalui bintang. Sekarang Tuhan bicara melalui mimpi. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, Tuhan bisa pakai dengan cara apapun. Tuhan bisa berbicara dengan cara apapun dan kepada siapapun. Bisa katakan amin, saudara. Maria dengan malaikat. Tapi yang terpenting buat kita, ikuti apa kata Tuhan. Amin, saudara. Ini ketaatan. Hati yang taat. Mereka tidak merasa, oh sudah aku hebat, oh betul penelitianku, oh betul yang aku dengar, aku pelajari dan aku sudah mencari dan aku menemukan. Was. Saudara, apapun keadaannya, dalam susah, senang, tetap aku mau taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Natal itu bukan hanya saudara bicara tentang berkat apa yang aku terima dari Tuhan. Natal itu bicara ketaatan. Saudara perhatikan dari Maria, ada tantangan, taat. Aku hamba Tuhan, jadi seperti apa yang katakan. Yusuf berencana meninggalkan Maria. Tapi Yusuf taat, ada tantangan, tapi tetap taat. Termasuk juga orang Majus ini. Mereka taat. Mereka taat, hati yang taat itu mendatangkan berkat. Ketaatan adalah pintu berkat. Ketaatan adalah kunci hidup diberkati Tuhan. Mereka ambil jalan lain, tidak kembali. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan, saya mau katakan, akan membawa perubahan. Amin, saudara, akan membawa perubahan. Beberapa hal tentang ketaatan. Ketaatan berarti, apakah saya tulis di slide-nya? Ketaatan berarti melakukan sesuai perintah. Ini ya, jadi ketaatan itu berarti melakukan sesuai perintah, sesuai apa yang kita dengar. Tadi saya katakan kita bisa mendengar suara Tuhan dengan cara apapun juga, dalam hal apapun juga, melalui siapapun juga. Dalam roh kita dan orang yang taat akan melakukan sesuai perintah dan tanpa banyak komentar. Orang Majus bisa ngomong, tadi kemarin kan tandanya bintang, 2 tahun dipimpin bintang. Sekarang kok cuma mimpi, jangan-jangan. Enggak, saudara. Mereka taat, ya. Taat melakukan sesuai perintah. Kemudian ketaatan juga berarti melakukan dengan segera. Sejak mereka mendengar dan apa yang mereka pelajari enggak nunda. Sekalipun ini harus perjalanannya jauh. Mereka sudah segera kapan ketemunya, kapan bisa ketemu. Mereka enggak goyah. Saudara, orang yang taat itu, dia tidak memperhitungkan waktu dan pengorbanan sampai dia menemukan apa yang dijanjikan. Orang taat itu enggak suka ngenyang, saudara. Ya, orang taat itu lakukan sesuai dengan perintah, melakukan dengan segera, enggak ditunda-tunda lagi. Ya, mereka melakukan dengan segera. Perintah hari ini dikerjakan hari ini. Seringkali ketaatan itu menjadi gagal karena apa? Menunda-nunda. Masih mikir lagi. Saudara, kalau sudah firman Allah katakan, Bu, dipikir lagi, lakukan saja. Bisa katakan amin, saudara. Apa yang firman Allah katakan, lakukan dengan taat seperti Maria. Bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang aku katakan. Dan sejak saat itu, ketika perkataan itu dia terima dengan iman, saat itu dia sedang mengandung bayi dari Roh Kudus. Saat engkau melangkah, engkau mengambil keputusan taat dengan segera, saya percaya saat itu juga mujizat Allah sedang bekerja atas kita. Allah sedang memulai sesuatu dalam hidup kita dan teruslah melangkah sampai waktunya Tuhan nyatakan pertolongannya. Tuhan nyatakan mujizatnya.
Yang ketiga, ketaatan berarti melakukan sampai tuntas. Gak berhenti di tengah jalan. Ya, melakukan sampai selesai. Selain mereka taat, tapi mereka juga tetap tekun dalam menuntaskan setiap perintah Allah. Jadi saya katakan ya tiga ayat yang membuktikan ketaatan dari orang Majus. Ketika kami melihat bintang, dan ayat 10 mereka bertemu, bintang itu berhenti, mereka gak bablas saudara. Itu berhenti di rumah itu, mungkin mereka lihat, lah raja kok rumahnya sederhana, raja kok rumahnya gini kok gak di istana. Bisa mundur gak? Bisa, tapi mereka taat dengan bintang itu. Mereka masuk ke rumah itu dan mereka tidak ragu. Mereka datang dan menyembah. Dan setelah mereka sudah mengalami, mereka dapat mimpi. Ojo balik jalan itu ya, cari jalan lain. Mereka taat. Saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun ada tantangan, orang-orang yang hatinya taat tidak akan pernah berhenti dan mundur. Itulah orang-orang yang alami sukacita Natal. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Kalau Tuhan menuntun, Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah salah. Jalan Tuhan itu pasti jalan yang terbaik buat kita. Yang kedua, hati seperti apa yang dimiliki oleh orang Majus? Ya, sikap hati yang benar yang dimiliki oleh orang Majus adalah hati yang menyembah. Orang Majus memiliki hati yang menyembah. Coba lihat ayat yang ke-11. Tolong Yosi. Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kita lihat di sini. Apa sih tujuannya orang Majus itu nyari Yesus? Saudara, mereka mencari Yesus untuk menyembah. Amin, saudara. Mereka mencari Yesus bukan supaya mereka mendapatkan sesuatu, tapi mereka cari dengan waktu yang begitu lama, dengan berbagai hal yang harus mereka korbankan. Satu tujuannya, menyembah. Pagi ini Tuhan juga melihat hati yang menyembah. Setiap pribadi yang datang pagi hari ini mencari Tuhan untuk menyembah. Haleluya, saudara. Mereka datang untuk menyembah. Ngapain jauh-jauh, ngapain repot-repot. Mereka mencari untuk menyembah. Ini yang membuat mereka mengalami sukacita Natal. Mereka mengalami berkat Natal, mereka melihat. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mendengar, tahu, percaya, tapi stop, ya aku percaya. Tapi harus melangkah, cari, pasti dapat. Ketok, pintu akan dibuka. Amin, saudara. Cari, untuk apa? Menyembah. Jangan pernah cari Yesus jika tujuan kita bukan untuk menyembah. Kalau Tuhan hadir, perkara yang ajaib itu pasti terjadi. Kalau Tuhan hadir, Matius katakan, 2-3 orang sehati sepakat dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kalau Tuhan hadir, apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau minta, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah menyembah dulu, saudara. Berdoalah bukan untuk meminta, berdoalah untuk menyembah Tuhan. Datanglah yang pertama, menyembah Tuhan. Kita minta tolong Tuhan gak salah. Kita minta diberkati gak salah. Mari, tujuan utama kita datang kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ini hati yang istimewa. Itulah hati jemaat KPD Hope. Itulah hati orang yang begitu ibadah saat ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Menyembah, saudara. Karena menyembah, saudara. Bukan yang lain, tujuan utama adalah menyembah. Orang Majus ini mencari Yesus untuk menyembahnya. Maka masuklah mereka. Mereka enggak ragu. Dengan mungkin tempat atau rumah yang sederhana. Apalagi melihat, iya. Ada anak kecil di sini. Lihat bapak ibunya, ya.
Mungkin di dalam rumah itu perabotannya raja itu istana, raja itu perabotannya. Ya, saudara, di mana hati menyembah, tidak peduli di tempat mana, seperti apa gereja itu. Patokan gereja yang megah, itu jangan jadi patokan buat kita. Di mana hati mau menyembah mencari Tuhan, saya percaya Allah hadir di sana. Bukan berarti kita tidak perlu terus membangun, merapikan gereja, tidak. Tapi itu bukan ukuran. Yang Tuhan cari adalah hati yang menyembah. Hati yang menyembah, hati yang bersyukur, saudara. Menyembah di sini berarti merendahkan diri. Mereka tentunya menyembah. Kata menyembah di sini adalah dahi ini sampai ke lantai. Sekarang mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang hebat. Ketika mereka datang dan bertemu dengan Yesus, mereka sungguh-sungguh menyembah. Mereka menikmati itu. Mereka menghormati itu. Dan kalau cara itu, hati itu yang kita lakukan dan kita miliki, tatkala kita beribadah, saya percaya engkau pulang alami jamaah Tuhan. Kau di rumah mungkin karena terbatas, gak bisa ikuti ibadah secara onsite. Biarlah engkau lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, konsentrasi penuh. Bukan karena lebih enak di rumah lah, santai ya. No, biarlah engkau lakukan ibadah ini dengan segenap hati. Untuk menyembah, saya percaya alami sukacita Natal. Kita lihat yang ketiga. Hati yang istimewa yang dimiliki orang Majus adalah hati yang rela berkorban. Mereka punya kerelaan hati. Saudara, di ayat 11 tadi sudah dibacakan. Mereka membuka kantong hartanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Majus ini menyambut Natal dengan kerelaan hati untuk berkorban. Mereka tidak datang untuk meminta sesuatu, tapi untuk memberi sesuatu. Saya ulangi ya. Mereka tidak datang untuk meminta sesuatu, tapi untuk memberi sesuatu. Mereka tidak datang kepada Yesus untuk mendapat sesuatu, tetapi untuk kehilangan sesuatu. Kita tinggalkan itu semua. Cara berpikir, konsep yang lama, Natal. Nanti di gereja dapat apa? Nanti di gereja makan apa? Souvenirnya apa? No. Sejak saat ini, aku datang untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Orang Majus ini memberikan seluruh hidupnya. Dia membuka kantong hartanya. Tidak sebanding apa yang dia telah korbankan, baik waktu, tenaga, harta, tidak sebanding dengan sukacita yang mereka terima. Itu hati yang istimewa. Dan Tuhan sedang mendapatkan hati yang istimewa pagi hari ini. Orang-orang yang datang dengan hati yang taat, hati yang menyembah, dan hati yang rela berkorban. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan. Saudara, tidak sebanding dengan sukacita yang kita terima. Mereka membuka kantong hartanya, emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus ini tidak membawa persembahan dengan sekedarnya. Tidak, saudara, mereka sudah persiapkan. Ya, makanya amplop persembahan Natal selalu dikasih sebulan sebelumnya supaya betul-betul siap. Gak ngisi karena dadak, saudara. Saudara, saya sekarang aja, saya akan tutup di sini. Saudara, Yesus itu datang dari jauh. Jauh sekali dulu di surga, turun ke bumi. Jauh, lebih jauh dari orang Majus. Bahkan berat sepertinya dia meninggalkan tata pengorbanan, saudara. Dia tinggalkan kemuliaan. Untuk siapa? Saudara dan saya. Sekarang apa yang kita lakukan? Gak sebanding dengan apa yang sudah kita terima. Setuju, katakan amin, saudara. Gak sebanding. Hanya satu-satunya yang dikasih oleh Bapa. Anak satu-satunya yang dikasih, dia serahkan. Bayangin, saudara. Harta yang paling mahal. Saudara, di surga itu banyak sesuatu yang luar biasa.
Banyak hal yang luar biasa, bahkan saya katakan banyak hal yang mulia. Tetapi yang diberikan oleh Bapa itu yang paling istimewa. Itu yang paling berharga. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan? Yang kita berikan kepada Tuhan? Saya berdoa, tidak ada satupun yang tidak menikmati sukacita Natal. Amin. Miliki hati yang istimewa. Amin. Mau belajar taat. Selalu menyembah. Dan memiliki hati yang rela berkorban. Bukan sak-sae, sak-kedare. Tuh. Saudara, kalau orang memberikan hidupnya, maka segala sesuatu yang dia miliki tidak akan menjadi kendala ketika melepaskan untuk Tuhan. Amin, saudara. Bapa sangat mengasihi saudara saya, makanya dia rela. Dia nggak ngitung, dia harus memberikan yang terbaik buat kita. Untuk keselamatan kita, kita adakan hari ini. Itu karena pengorbanannya. Amin. Karena kasihnya yang besar, bagaimana dengan kita? Saya mau ajak saudaraku, jemaat yang Tuhan percaya untuk saya gembalakan. Jangan takut dan bimbang masuk tahun yang baru yang kau tidak tahu. Haleluya. Tapi yang penting kau tahu, engkau Haleluya. punya Tuhan yang maha tahu. Amin. Engkau punya Tuhan yang mengatur hidup saudara. Amin. Engkau punya Tuhan yang sudah Amin. menyediakan yang terbaik buat saudara. Amin. Amin. Natal, jangan berpikir tentang berkat apa yang aku terima. Ayo, apa yang aku berikan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masing-masing kita ada di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita sembah Dia. Pujilah aku Tuhan. Di nama Yesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana, nyanyi Hosana. Beri pujian penyembahan pada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menyembah. Dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, mari kita pakai berdiri saudara. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Masing-masing pribadi ngomong sama Tuhan melalui pujian ini. Pujilah aku Tuhan, Kau yang tahu kedalaman hati. Hati yang istimewa, yang Tuhan mau dan rindukan atas kehidupan kita. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Aku cinta. Bukan hanya sekedar perkataan, tapi tindakan. Betul-betul cinta Tuhan. Sukacita itu kami rindukan Tuhan. Oh Yesus. Yes. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagimu Yesus. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Yesus.
Yesus. Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar tanpa pamrih. Pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Oh, haleluya. Kau layak disembah. Angkat suara, puji Dia, haleluya. Sana bagimu Yesus, di tempat yang maha tinggi, yang lahir dalam hidup kami. Ku sembah Kau Tuhan Raja, Juru Selamatku, Yesus. Bagimu Yesus, Allahku yang hidup, Kau yang mengasihiku. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus baik, Kau sangat baik. Kemuliaan bagimu Bapa. Yesus, Yesus ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia. Terima kasih Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, muliakan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang begitu baik. Cinta kasih-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kiranya Engkau mendapati hari ini hati yang istimewa, hati yang taat, Amin. hati yang menyembah, Amin. hati yang rela berkorban. Tak ada bandingnya pengorbanan-Mu dengan apa yang sudah kami lakukan Tuhan. Ampuni mungkin kalau selama ini kami berpikir kami telah melakukan segala sesuatu yang lebih Tuhan kepada Engkau. Sungguh tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun kami percaya apapun yang kami lakukan, tidak ada jeripaya yang sia-sia Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan supaya kami menikmati sukacita Natal itu. Amen. Kami bertemu dengan Tuhan. Ya. Biarlah kami selalu memiliki hati yang taat, Amin. hati yang menyembah, Amin. dan hati yang rela. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih. Lawatan Tuhan. Allah menjamah dan mengurapi kami. Amin. Ada perubahan Tuhan, ada jamahan, bahkan ada kesembuhan atas Amin. kami. Amin. Ada pemulihan atas kami. Amin. Natal mendatangkan mujizat yang besar. Ada tantangan, ada kesulitan. Kami tidak mau berhenti dan mundur Tuhan. Kami mau tetap melangkah dan kami melihat dan kami mengalami sukacita yang besar ini. Berkati umat-Mu yang sudah hadir secara onsite, baik mereka yang mengikuti secara online. Tuhan jamah dan berkati mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Bahkan masa depan anak-anak mereka pun diberkati Tuhan. Hamba-hamba Allah yang sudah melayani pun diberkati Tuhan. Bangsa ini pun diberkati Tuhan. Berikan kedamaian Tuhan. Biarlah semuanya boleh ada di dalam kendali Tuhan. Pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Kau selalu melindungi dan membela mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan berpisah. Dan sebelum kami berpisah, memohon Tuhan, curahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Angkat kedua tangan-Mu dengan iman. Seperti iman-Mu, jadilah dalam hidup-Mu. Diberkati Tuhan seluruh aspek hidup-Mu.
Tuhan angkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan tidak akan turun. Kekasih Tuhan, kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.